Selamat sore teman-teman, selamat datang di channel saya Uhti Fardhatul Hasanah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang uji rancangan acak kelompok faktor tunggal. Nah, ayo disimak ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya data dari hasil uji tingkat kesukaan konsumen pada sirup Rosella. Nah, pertama-tama dari data yang sudah kalian punya itu kalian jumlah dulu setiap perlakuan ini ke samping. Nanti akan dihasilkan jumlah seperti ini. Bisa menggunakan rumus sum ya. Jadi nanti kalian cukup klik sama dengan. Kemudian akan saya perbesar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan dengan rumus sum, yaitu dengan rumus sama dengan kemudian sum SUM ya. Yang ini, kemudian setelah itu kita blok dari kiri ke kanan, kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita arahkan kursor hingga tanda plus seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian mengetahui jumlahnya, sekarang mencari rata-rata dengan rumus average, yaitu dengan sama dengan average. Klik 2 kali, kemudian kalian blok kiri ke kanan, kemudian tekan enter. Setelah itu kalian tinggal arahkan kursor, kemudian tarik ke bawah. Setelah itu sama, jumlah ini didapatkan dengan rumus yang sama, yaitu dengan sum. Kemudian kita tambahkan ini ke bawah ya. Dan tekan enter. Nah, untuk mempermudah kita tinggal tarik saja karena ini arahnya lurus ya, bisa kita tarik. Kemudian kita harus mencari jumlah total. Nah, jumlah total ini merupakan hasil penjumlahan dari ini ke bawah adalah sekian, atau dari kiri ke kanan adalah sekian. Jadi total ini harus sama hasil penjumlahan baik dari atas ke bawah maupun dari samping kiri ke kanan. Jadi sama, ini juga menggunakan jumlah sum. Kemudian kita jumlahkan ini ke bawah. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita mencari ratanya juga. Nah, rata ini kalian juga bisa cari kalau misalnya nanti dibutuhkan untuk kegiatan uji lanjut. Jadi kalian harus mencarinya juga. Nah, setelah itu kita harus mengisi tabel ANOVA. Yang pertama kita harus mencari DB. Nah, di sini saya berikan rumus manualnya untuk mencari DB. DB itu sama dengan T-1, jumlah perlakuan dikurangi 1. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah perlakuannya ada 3. Jadi kita tinggal 3 dikurangi 1. Kemudian DB blok itu sama dengan R-1 atau jumlah ulangan dikurangi 1. Jumlah ulangan kita ada sama dengan 15, jumlah ulangannya kemudian kita kurangi 1. Oke, sekarang kita masuk kepada DB galat. Nah, untuk mencari DB galat ini sama dengan, kemudian kita beri kurung buka, jumlah T-1 dikalikan R-1. Jumlah perlakuan dikurangi 1 dikalikan, kalau di Excel tanda kali adalah menggunakan tanda bintang. Dan kita beri kurung buka lagi, R-1. Jumlah ulangan dikurangi 1. Kemudian kita kurung tutup. Nah, setelah itu kita mencari DB total. DB total sama dengan jumlah perlakuan dikalikan jumlah ulangan ya, kurung tutup dikurangi 1. Jadi 3 dikalikan 15 dikurangi 1. Ini adalah hasilnya DB-nya. Nah, sekarang kita mencari JK. JK ini ya, untuk mencari JK perlakuan, kalau menggunakan Excel ada rumus langsungnya. Tapi kalau misalnya saudara penasaran rumus manualnya di mana, silakan nanti kalian cari pada link yang ada di pojok bawah sini ya, teman-teman. Nah, di sini. Oke, sekarang kita masuk JK perlakuan itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi jumlah kuadrat perlakuan jadi sum SI. Jadi kalau dalam Excel itu rumusnya sum SI. Jadi jumlah perlakuan kita kuadratkan yang 3 ini ya. Kemudian kita beri dia kurung tutup. Kemudian dibagi dengan banyaknya ulangan. Nah, banyaknya ulangannya ada 15. Oke, jadi 15. Kemudian dikurangi FK.
Nah, ini karena harus menjadi kurangi FK, jadi saya hapus dulu, kita harus mencari FK terlebih dahulu. Oke, FK itu rumusnya sama dengan grand total atau total keseluruhan ini ya. Kita pangkatkan 2, pangkat tandanya di Excel ini ya, pangkatkan 2 seperti ini. Kemudian kita beri dia kurung tutup dibagi banyaknya perlakuan dikalikan banyaknya ulangan dan tekan enter. Oke, jadi kita masuk lagi ke rumus jika yang tadi sama dengan sum SQ, kemudian kita blok pada jumlah perlakuan. Setelah itu kita beri dia kurung tutup, kita bagi dengan jumlah ulangan sebanyak 15 dikurangi FK. FK itu mana ini? Kemudian tekan enter. Oke, JK blok juga sama rumusnya, sum SQ, kemudian blok atau ulangan, jadi kita mempangkatkan kuadrat pada jumlah ulangan yang ini. Nah, kemudian kita beri kurung tutup dibagi banyaknya perlakuan. Jadi kalau misalnya kita mencari JK perlakuan dibagi banyaknya ulangan, kalau kita carinya JK blok atau JK ulangan, maka dibaginya perlakuan level lawannya ya, dibagi 3, kemudian dikurangi FK, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita harus mencari JK galat. Nah, JK galat ini ya, rumusnya itu adalah JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi JK blok. Nah, untuk mencari JK galat lebih mudahnya kita cari JK totalnya dulu dengan rumus sum SQ, kemudian kita blok, karena total berarti total keseluruhan, kita pangkatkan dengan rumus sum SQ seperti ini keseluruhan ya, kemudian kita kurung tutup langsung dikurangi FK. Nah, untuk mencari JK galat itu sama dengan JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi JK blok. Oke, sudah kita dapatkan JK-nya. Sekarang mencari KT. KT itu rumus umumnya adalah JK dibagi DB. Kalau JK perlakuannya dibagi DB perlakuan, JK blok dibagi DB blok. Jadi langsung saja ya teman-teman, sama dengan JK perlakuan dibagi DB perlakuan sama dengan JK blok kita bagi dengan DB blok. KT galat juga sama, yaitu sama dengan JK galat dibagi dengan DB galat. Maka sudah didapatkan KT. Nah, setelah itu, nah sekarang kita masuk pada F hitung. Nah, untuk mendapatkan F hitung itu rumusnya teman-teman adalah KT dibagi dengan KT galat. Jadi kalau misalnya kita mencari F hitung perlakuan, maka sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat yang ini. Kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mencari F hitung blok, maka sama dengan KT blok dibagi dengan KT galat. Nah, maka kita dapatkan F hitungnya. Nah, sekarang kita harus mengisi F tabel. Nah, F tabel ini bisa didapatkan dengan rumus FIN kalau pada Excel ya teman-teman. Saya akan perbesar lagi. Jadi rumusnya menggunakan sama dengan FIN FINV ya, yang ini. Kemudian kurung buka ya. Yang pertama, kita mau dia pada taraf berapa? Misalnya 5% ya, kita gunakan yang 5%. Kita ketik 5% seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ada koma ya, tanda koma di rumusnya. Kalau misalnya di komputer lain kadang bisa minta titik koma, kadang ada yang minta titik 2. Jadi tergantung pada Excel pada PC masing-masing. Kalau di sini dia mintanya koma. Jadi setelah itu dia beri tanda koma. Nah, setelah itu kita masukkan DB apa yang dicari. Misalnya kita mau carinya F tabel untuk perlakuan, berarti yang dimasukkan adalah DB perlakuan. Diklik seperti ini, kemudian kita beri tanda koma lagi. Setelah itu masukkan ke DB galat seperti ini, kemudian berikan kurung tutup dan tekan enter. Maka F tabel 5% pada perlakuan adalah ini. Sekarang kita mencari F tabel 5% pada blok, yaitu sama dengan FIN
kemudian 5% ya, koma, DB blok karena kita mencari F tabel blok, kemudian koma, DB galet, kurung tutup dan enter. Nah setelah itu kita mencari 1% juga sama, rumusnya menggunakan fin seperti ini ya, 1% seperti ini. Oke, kemudian yang ini juga kita cari semua. Oke, sekarang kita sudah menemukan F tabel dan F hitungnya. Sekarang untuk penentuan notasi ya. Sekarang kita masuk pada penentuan notasi. Nah, pada penentuan notasi ini kita tinggal membandingkan hasil F hitung dengan F tabel 5% ataupun 1%. Nah, di sini ya, jika nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel 5%, maka dia bintang 1 atau yang bisa kita sebut dengan beda nyata. Nah, dan apabila ya F hitung ini lebih besar dari yang 1%, maka dia bintang 2 atau bisa disebut dengan berbeda sangat nyata. Jadi nah kalau di sini kasusnya adalah F hitung kita 18 sedangkan 1%-nya saja hanya 5. Nah, otomatis kan nilainya jauh lebih besar dibandingkan kedua-duanya ya, baik yang 1% maupun 5%, berarti di sini bintang 2 notasinya. Nah, sekarang untuk yang F hitung blok. Nah, untuk yang F hitung blok ini dia apa? NS ya, karena nilai F hitungnya dia lebih rendah dari yang 5% apalagi yang 1%. Seperti itu, berarti yang ini adalah NS atau non signifikan, seperti itu. Nah, seperti itu cara dalam pengerjaan FAK non faktorial faktor tunggal. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Terima kasih.